Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Afif di sini di PIP Channel yang coba akan share untuk pengetahuannya, untuk pengetahuan tentang beasiswa atau informasi-informasi menarik tentang di dunia inilah. Kalau nggak di dunia pendidikan. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget untuk teman-teman yang udah mau nonton, karena kemarin kok banyak gitu loh view-nya, dan ada beberapa subscribe dan subscribe. Terima kasih banget. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, itu sih untuk awalnya. Aku mau ngucapin terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa untuk kalian selalu semangat dan belajar. Oh ya, by the way, apa kalian sudah makan? Kalau belum makan, kalian coba makan dulu sambil dengerin vlog ini, penjelasan video ini, sambil nanti bisa kalian santai-santai kayak gitu. Nanti akan aku bagi kok beberapa chapter, beberapa bagian-bagian dengan pertanyaan yang banyak bermunculan. By the way, sedikit curhat nih, aku baru aja selesai bersih-bersih kamar, terus mengganti kamar juga, ganti dipan agar lebih oke lah. Terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan rezeki lebih. Oh ya, kenapa kok aku agak lama untuk upload? Karena harus kerja dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya nggak bisa selalu update gitu untuk memberikan konten yang bermanfaat dan juga bisa berbagi informasi. Padahal udah ditagih dan banyak yang mau untuk bahas tentang sebuah beasiswa dari Brunei Darussalam. Nanti di video ini akan aku bahas. Nah, by the way, sebelumnya aku mau makan dulu ya teman-teman, sambil nonton sebuah video dari channelnya, dari Kabarpedia tentang sebuah desa unik di daerah timur Indonesia lah. Rencananya mau main ke sana, tapi ya lihat aja kalau ada kesempatan. Udah selesai makannya tadi barusan, sambil nonton, nambah-nambah ilmu sambil makan kayak gitu, kebiasaan sih kan. Nah, langsung aja kita pembahasan ya. Apa itu beasiswa BDGS atau Brunei Darussalam Government Scholarship? Apa itu BDGS? BDGS atau Brunei Darussalam Government Scholarship sebenarnya kurang lengkap. Itu Brunei Darussalam Government Scholarship for Foreigners atau beasiswa Kerajaan Brunei Darussalam untuk orang asing. Itu adalah sebuah beasiswa yang diberikan oleh Brunei Darussalam, Kerajaan Brunei Darussalam, kepada orang asing, termasuk ya Indonesia salah satunya. Dari berbagai macam negara itu diberikan oleh Kerajaan Brunei Darussalam. Itu aja simpelnya kayak gitu, yang mencakup sarjana atau S1 atau undergraduate degree atau bachelor degree atau diploma juga, dan jenjang master atau S2 atau magister. Kalau untuk S3-nya itu masih belum ada. Itu nggak ada, itu nggak ada. Bukan belum ada, tapi memang nggak ada yang di cover oleh Brunei Darussalam Government Scholarship. Sedangkan S3 yang saya
tahu itu ada yang mengcover, tapi bukan Brunei Darussalam Government Scholarship. Mungkin nanti aja kita bahas. Kemudian apa keuntungan dan fasilitas yang didapatkan dari beasiswa ini? Kan namanya juga fully funded scholarship kan. Jadi sepengalamanku adalah kalian itu nggak perlu bayar kuliahnya sama sekali. Mulai dari awal kalian masuk sampai akhir. Itu semuanya sudah ditanggung oleh BPJS. Kemudian disediakan juga akomodasi untuk tempat tinggal kalian. Itu juga semuanya ditanggung oleh BPJS, yang mana seharusnya kalian itu membayar sekitar untuk tempat tinggal aja ya. Kalau untuk UBD, UTB itu karena tinggalnya di apartemen yang ada di kampus UBD, itu seharusnya bayar sekitar 2.700.000 sampai 3 jutaan per bulan. Kemudian kalau untuk yang di Unisa itu kalau misalkan nggak di cover, ada sekitar 500.000, 700.000 sampai ada yang hampir 2 jutaan kalau nggak salah. Nah itu di cover oleh BPJS kalau kalian dapat. Terus kemudian kalian dapat total uang bulanan itu senilai 650 Brunei Darussalam dolar, atau sekitar hampir 6,5 juta sampai 7 juta tergantung nanti kurs rupiah terhadap Brunei Darussalam dolar. Oke, per bulan jadi kalian kira-kira dapat 650 atau 6,5 juta sampai 7 juta. Nah, kemudian dapat lagi nih, setahun itu dapat lagi allowance sekitar 600 dolar setahun loh ya. Setahun itu 600 dolar atau sekitar 6 juta lebih tergantung dari rate-nya nanti. Nanti akan ada jatah koper untuk kalian. Misalkan kalau kalian balik itu dapat jatah koper sebanyak 250 Brunei dolar. Itu sebenarnya kan bayar kan, ada tambahan charge kalau untuk beli oleh-oleh atau apapun itu kan melebihi dari yang dikasih sekitar 3 kilo sampai 5 kilo kalau aku nggak salah. Kalau nggak salah ya, itu kan dapat dari tiketnya itu kan 3 kilo. Nah, kalau untuk kelebihannya itu dikasih lagi 250 dolar atau 2,5 juta. Nah, sama otomatis pesawatnya juga pulang pergi itu di cover oleh BPJS. Gitu keuntungannya. Tapi yang pasti kalian dapat belajar di sana dengan dengan ambience atau atmosfer yang sangat baik untuk belajar, ditambah juga lingkungan yang sangat mendukung, teman-teman yang sangat baik untuk mendukung dalam belajar di sana, dan juga komunitas mahasiswa Indonesia yang sangat solid. Pokoknya untung kok kalau belajar di sana, sangat untung sekali. Gitu. Itu keuntungannya kalau mendapatkan BPJS. Apa aja jenjang atau jurusan yang diterima di BPJS? Seperti yang tak bilang tadi, kalau yang bisa keterima itu adalah jurusan-jurusan yang ada di jenjang diploma, atau kalau kita itu D1, D2, D3. Terus kemudian undergraduate degree, atau di Indonesia itu namanya sarjana, sama postgraduate master degree atau magister atau S2. Nah, jurusan-jurusan itu apa aja jurusan yang bisa diterima? Semua jurusan yang ada di beberapa institusi yang ada di Brunei Darussalam. Ini ada 5 sekarang. Yang pertama yang jurusan-jurusan yang disediakan oleh University Brunei Darussalam atau UBD. Terus kemudian yang disediakan oleh jurusan-jurusan yang disediakan oleh College University Perguruan Agama Sri Begawan atau KUPU SP. Kemudian Universitas Islam Sultan Arif Ali, ya Sultan Syarif Ali atau Unisa. Terus kemudian University Teknologi Brunei atau UTB, dan Politeknik Brunei atau PB. Oke, itu adalah jurusan. Jadi semua jurusan yang ada di dalam situ itu kalian bisa keterima, tapi pada jenjang S1 dan S2-nya sama diploma saja. Sebagai tambahan, untuk jurusan-jurusan yang bisa menerima kalian saat mendapatkan BPJS, itu kalian harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara penerimaan jurusan dengan dimulainya beasiswa BPJS ini. Maksudnya seperti apa? Jadi ada beberapa jurusan di
di beberapa universitas itu berbeda awal perkuliahannya dibandingkan dengan awal penerimaan BPJS ini. Maksudnya gimana? Jadi begini, kalau di Indonesia sendiri itu kan mulai perkuliahan biasanya satu waktu, kalau nggak salah bulan Agustus September gitu kan, Juli Agustus September seperti itu kan untuk perkuliahan. Nah sedangkan kalau di Brunei Darussalam itu ada dua kali, saat bulan Januari dan saat Juli atau Agustus seperti itu. Nah kalau untuk BPJS itu kan dimulai pada bulan Juli atau Agustus. Jadi kalian harus pastikan kalau jurusan yang kalian tuju itu membuka penerimaan pada bulan Juli atau Agustus, bukan pada bulan Januari. Kalau sampai kalian memasukkan jurusan yang membuka pada Januari saja, maka otomatis kemungkinan kecil kalian akan diterima di BPJS. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit beda dengan yang ada di Indonesia untuk jurusan-jurusannya, dan pembukaannya itu waktunya itu agak sedikit beda. Kemudian siapa aja nih yang bisa untuk mendaftar di BPJS? Sebenarnya di sini hanya ada 2 syarat yang ditulis di sini di website BPJS. Yaitu yang pertama, untuk jenjang S1 atau diploma yang mau mendaftar jenjang 1 atau diploma itu umurnya nggak melebihi 25 tahun. Sedangkan untuk yang master atau S2 atau magister itu nggak melebihi umur 35 saat awal bulan Juli dan saat program itu mulai. Jadi kalau misalkan kalian nih, ternyata bulan Agustus atau bulan September kalian baru menginjak umur 25, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan kalian umur 25 terus menginjak saat bulan Juni kalian menginjak 25, maka kalian sudah nggak bisa dihitungnya kalian berumur 26. Itu yang cara pertama yang umum kan. Terus yang kedua itu fluent Inggrisnya. Kalau untuk Indonesia sendiri kalian harus dapat setidaknya IELTS itu skornya 6 atau TOEFL minimumnya 550. Oke, kalau misalkan kalian punya sertifikat itu harus ada IELTS 6 atau TOEFL minimum skor 550. Sedangkan ada juga sih bisa pakai sertifikat lain seperti kalian dapat kredit 6 dalam GCAO level examination atau grade C dalam IGCSE English, tapi hanya beberapa aja sih itu di Indonesia yang ada. Kalau secara umum kalian harus bisa dapat IELTS minimum 6 atau TOEFL minimum skornya 550. Kemudian ada sedikit catatan, kalau untuk orang yang sudah belajar di Brunei Darussalam sebelumnya itu nggak keterima lagi. Kalau dulu masih keterima. Orang Indonesia kan banyak yang di Brunei Darussalam, mereka belajar di sana terus kemudian bisa mendaftar. Kalau sekarang itu enggak. Jadi benar-benar untuk orang yang baru pertama kali belajar di Brunei Darussalam itu diterima. Oke, itu catatan. Dan itu adalah untuk siapa-siapa aja yang bisa mendaftar di BPJS ini, dan orang Indonesia salah satunya. Gimana sih prosedur pendaftarannya? Untuk prosedur pendaftarannya itu cukup mudah teman-teman, sangat-sangat mudah. Tapi ini yang aku lakukan aja ya, aku share aja ke kalian gimana cara aku melakukannya, sambil aku campur dengan yang dikasih tahu oleh website BPJS sendiri. Yang aku lakukan dulu adalah pertama aku cari dulu jurusan-jurusan apa aja yang ada di kampus itu yang buka pada bulan Agustus. Oke, yang menerima mahasiswa baru pada bulan Agustus. Jadi kalian cek website masing-masing universitas. Oke, untuk ngecek jurusan apa aja yang tersedia pada pembukaan bulan Agustus. Karena ingat, sesuai dengan yang terang tadi, di Brunei itu agak sedikit beda. Ada beberapa jurusan yang buka pada bulan Januari dan buka di bulan Agustus. Oke ya. Kemudian teman-teman siapkan dokumen-dokumen yang perlu diupload. Oke, siapkan semua dokumen yang perlu diupload. Setelah semua dokumen-dokumen disiapkan, nanti akan kita bahas apa aja sih dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Kemudian teman-teman masuk
ke form yang sudah disediakan oleh BTJS. Jadi tinggal masukkan semua form yang ada di BTJS, kemudian teman-teman isi biodata di form tersebut, isi semua informasi yang dibutuhkan di dalam form tersebut, simple kan, dan upload semua dokumen-dokumennya. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal nunggu deh pengumumannya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui email, langsung ke email teman-teman. Seperti aku nih, aku dulu juga di email sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah pendaftaran, aku di email langsung ke email pribadi ya teman-teman ya, yang kalian cantumkan di form. Oke, kalau untuk sekarang lewat online jadi lebih mudah kok. Tapi ingat, tadi kan ada 5 kampus kan, UBD, Unisa, PB, UTB, sama Kuku SB. Nah, khusus untuk UBD atau University Brunei Darussalam itu kalian juga harus daftar di website mereka. Oke, jadi untuk UBD kalian tuh harus daftar di website mereka dan melengkapi semua yang dibutuhkan. Kemudian dan juga daftar di website BTJS. Sedangkan untuk yang lain itu kalian teman-teman hanya mendaftar di form BTJS saja. Oke, mudah kan? Tambahannya untuk prosedur pendaftaran itu kalian selesaikan pengaplikasiannya atau submitnya itu sebelum tanggal 15 Februari 2023. Ingat, tak ulangi lagi, sebelum tanggal 15 Februari 2023 kalian sudah harus menyelesaikan semua untuk penguploadan dan pengisian biodata, penguploadan dokumen dan pengisian biodata di form BTJS. Kalau untuk selain UBD dan kalau untuk UBD harus menyelesaikan penguploadan dokumen-dokumen dan pengisian biodata di website UBD serta penguploadan dokumen-dokumen dan pengisian biodata di form BTJS. Ingat, sebelum tanggal 15 Februari 2023. Nah, terus kemudian apakah ada interview atau tes gitu kan? Itu tergantung dari institusi yang menawarkan program tersebut. Jadi ada studi kasus nih, dimana temenku yang dari Korea, dia itu nggak perlu ada tes atau interview saat dia masuk program ke UBD gitu kan, tapi dia lulus BTJS. Ada juga temenku yang ada interview juga dari Unisa saat dia masuk UBD. Nah, sedangkan aku juga ada interview tapi nggak ada tes tulis seperti itu. Jadi mungkin ada juga yang akan ada tes tulis untuk mengakses proficiency atau kemantapan kalian dalam bahasa Inggris, Melayu, atau bahkan Arab, tergantung dari institusi yang menawarkan program. Jadi untuk interview atau tesnya itu tergantung dari programnya teman-teman. Sedangkan kalau BTJS sendiri itu sepertinya hanya melihat dari berkas yang kalian kumpulkan. Jadi kalian maksimalkan seperti itu. Apa sih dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh teman-teman? Apa aja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk diupload di BTJS? Yang pertama, foto 4x6 yang formal. Oke. Yang seperti kalian foto untuk wisuda, untuk nikah, untuk foto paspor, ukurannya paspor 4x6 ya. Ingat. Terus kemudian kalian harus mengupload beberapa dokumen sesuai dengan background pendidikan kalian, seperti sertifikat, ijazah, dan juga transkrip. Ingat, ijazah, transkrip, dan juga sertifikat. Atau kalau bisa ya kalian minta testimonial dari kampus tentang kalian. Oke, untuk agar mensupport kalian agar bisa masuk. Jadi kalian sertifikat itu ya kalian usahakan mensupport kalian untuk mendaftar di jurusan ini agar kalian terlihat wow gitu, terlihat keren dan terlihat pantas untuk mendapatkan beasiswa. Karena ya mendaftar banyak.
Kemudian yang pasti tadi yang disyaratkan adalah sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Ada TOEFL minimal 550 dan IELTS minimal 6. Ingat, TOEFL minimal 550, TOEFL ITP atau paper based test atau TOEFL PPT itu 550 dan juga IELTS total minimal 6. Oke, untuk sertifikat bahasa Inggris. Dan juga sertifikat akta kelahiran dan paspor. Kenapa? Karena kalian nanti kan akan tinggal di sana biar mempermudah pengurusan KTP sementara kalian di Brunei Darussalam. Jadi kalian juga harus mengupload akte kelahiran kalian dan paspor. Kalau memang aktenya belum berbahasa Inggris, kalian bisa translatekan dulu ke bahasa Inggris. Karena di sana pakai bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia atau apa mana bahasa Jawa gitu loh. Sebenarnya ada beberapa sih yang bisa bahasa Jawa, sorry, spoiler aja. Terus untuk paspor ya ada bahasa Inggrisnya kan. Oke. Nah, terus kemudian referensi dari 2 orang. Oke, referensi dari 2 orang. Bisa itu guru kalian, bisa itu profesor, atau bisa itu supervisor kalian saat bekerja, yang menunjukkan bahwa kalian itu pantas untuk mendapatkan itu. Dan nanti penilaian untuk form ini, untuk formatnya itu sudah disediakan. Nanti mungkin akan aku cantumkan link yang berhubungan ya di bawah ini, untuk link yang berhubungan, dan juga termasuk form penguploadan BTJS dan juga form pendaftaran di UPT nanti akan aku taruh di deskripsi untuk memudahkan kalian. Tambahan lagi, untuk keputusan finalnya itu tergantung dari pihak BTJS-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nggak terima ya udah, kalian terima aja kalau makan gak lolos. Karena apapun itu misalkan kalian sangkal atau apa pertanyaan ya nggak akan dijawab oleh BTJS. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu saja informasi tentang BTJS. Semoga saja cukup. Kalau misalkan teman-teman mau tanya lebih lanjut, mungkin nanti akan kita bahas apa aja informasi yang lebih lanjut tentang BTJS ini atau tentang apapun itu yang mau teman-teman tanyakan. Bisa komen aja di bawah. Nanti insya Allah akan aku coba jawab. Insya Allah tak jawabin kok kalau memang ada waktu gitu ya teman-teman ya. By the way, terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah nonton vlog atau video kemarin, karena ya alhamdulillah ada 600 lah yang views. Padahal sebelumnya tuh aku kan main channel ini aja main-main aja loh, sedikit curhat teman-teman ya. Tapi kemarin tuh main banyak gitu loh, yang nonton sebelumnya tuh nggak ada yang nonton, sedikit-sedikit banget lah. Alhamdulillah ya gitu. Oh ya, alhamdulillah ya lumayan lah ada peningkatan yang nonton. Jadi teman-teman jangan lupa kalau memang teman-teman mau tanya apapun komen aja, atau bisa langsung ke IG ku @afif_ghazali atau ke LinkedIn nanti akan kau kasih di sini. Itu kalian kontak aja, follow aja atau tag aja. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang misalkan saya belum balas atau gimana, bukannya sombong tapi saya banyak pekerjaan teman-teman ya. Jadi mungkin ada keluangan waktu atau kehilangan itu baru bisa balas. Seperti itu, mungkin itu aja dari saya, Muhammad Afifuddin Ghazali, di channel PIP ini agar bisa membagi informasi dengan pada teman-teman. Nggak apa-apa, jangan sungkan, kalian komen aja, mungkin nanti akan aku tampung. Dan mungkin untuk next konten kalian komen aja, untuk next konten aku mau bahas apa atau kalian mau tahu tentang apa. Oke, gitu aja, sampai ketemu lagi dan bye.